Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia, yang kalau nikmat itu kita mau hitung-hitung, niscaya kita tidak mampu menghitungnya. Dan atas nikmat-nikmat itu Allah menyuruh kita, pertama, mensyukuri nikmatnya. Yang kedua, bentuk syukur adalah mengamalkan nikmat Allah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pernah bersabda, "Mau wajada sa'atan," siapa yang diberi kelapangan rezeki, "falayyudahi," kemudian mereka tidak berkurban, "fala yaqrabanna musallana," janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di tanggal 2 Dzulqa'dah, yang itu berarti sebulan lagi kita akan bertemu hari yang agung, yaitu Idul Adha. Ada perintah dalam Idul Adha. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh, kata Allah, sudah banyak nikmat yang kami berikan kepadamu dengan nikmat yang sangat besar. Fasalli, karena itu dengan nikmat itu dirikanlah salat, li rabbika, untuk Allah, wanhar,
dan berkurbanlah. Ayat ini dihafal oleh semua orang. Ayat ini sering dibaca pengumpul dalam sholat, tapi ayat ini jarang direnungkan. Ayat ini jarang dipahami, padahal ayat ini sesungguhnya ancaman bagi kita. Tidak banyak perintah yang didahului dengan mengungkit fakta. Ayat ini termasuk perintah yang sulit kita hindarkan, yaitu perintah berkurban. Kenapa sulit kita menghindar dari kurban? Karena diawali dengan mengungkit pemberiannya Allah kepada kita. Inna a'toinakal kautsar. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Nikmat apa? Engkau punya mobil, harganya 300 juta. Engkau mampu nyicil 5 juta sebulan. Kurban harganya 2 juta. Kalau kita nyicil 12 bulan, kurang lebih 150 sampai 200 ribu sebulan. Maka mestinya kita berkata, orang yang mampu nyicil motor 600 ribu per bulan, apalagi mampu nyicil mobil 2 juta, 3 juta sampai 5 juta sebulan, lalu dia tidak berkurban, ini termasuk yang diancam Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Karena kalau 2 juta dibagi 12 bulan, kurang lebih 180 ribu. Atau kita nyicil bulakan deh 200 ribu per bulan, 2 juta 200 dalam setahun. Kalau kita loss di bulan Ramadan karena banyak pengeluaran, 2 juta 200, kurang lagi 2 bulan masih 2 juta. Jadi 200 ribu per bulan itu cukup untuk berkurban setiap tahun. Maka Allah mengungkit, inna a'toinakal kautsar, sungguh telah banyak nikmat yang aku berikan kepadamu. Kalau ada orang tiba-tiba telepon kita, Pak, ada saya transfer sedikit sedekah, saya transfer ke rekening kita 5 juta rupiah. Lalu kita cek, oh iya sudah masuk, terima kasih banyak Pak. Pak, saya nitip 5 juta transfer, mohon masukkan ke Masjid Ar-Rahman 1 juta saja. Kalau ucapannya begini, tidak ada jawaban dari kita kecuali mengatakan siap. Tidak bisa kita ngeles, mohon maaf agak susah-susah ini duluan. Bagaimana mau susah, saya baru transfer 5 juta dan saya hanya minta 1 juta masukkan ke Ar-Rahman, 4 jutanya silahkan kau gunakan. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Beginilah makna surat Al-Kautsar. Allah bilang, banyak itu nikmat ku berikan kepadamu. Anakmu sehat-sehat semua. Suami istri rumah tanggamu bahagia. Kau terhindar dari musibah. Ya Allah, saya terima kasih Allah, banyak nikmatmu. Kata Allah, saya minta kau berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikan solat dan berkurbanlah. Maka di saat kita tidak berkurban, seolah-olah tadi ditransferkan duit 5 juta, minta sisihkan ke masjid 1 juta, lalu dia mengatakan maaf, tidak bisa Kak menyumbang. Maka pasti yang mengirim uang 5 juta berjanji, bersumpah, tidak bakalan saya berikan lagi kepadamu. Apakah kita tidak takut ketika Allah
menyetop rezekinya kepada kita karena apa yang Allah titipkan ternyata kita tidak keluarkan. Karena itu selesai sholat Jumat hari ini, hitung-hitunglah nikmat Allah. Adakah memang nikmat Allah kepada kita banyak? Sisihkan sebahagian, berkurbanlah. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir fenomena berkurban ini semakin baik. Dulu masjid boleh jadi satu atau hanya 2 ekor. Sekarang masjid bahkan ada yang sampai 50 ekor. Karena itu perlu juga meningkat pengetahuan kita tentang kurban. Perlu juga ada metode yang baru dalam kurban. Kurbannya tetap dilaksanakan sesuai syariat, tapi penyalurannya sudah mesti mengikuti perkembangan zaman. Kalau banyak daging kurban dan harus terbagi hanya pada hari itu, tidak menyelesaikan persoalan besar bangsa ini. Padahal sebanyak kurban bisa menyelesaikan satu masalah bangsa dan masalah dunia hari ini, yaitu stunting. Stunting ini karena kurang asupan gizi. Umat Islam mestinya terhindar dari stunting. Kenapa? Kita memotong daging hewan kurban ribuan, jutaan, puluhan juta, ratusan juta ekor setiap tahun. Padahal kalau kita kaji ayatnya, setelah kita berkurban pada hari Adha 10 Dzulhijjah, ada 3 hari sesudahnya, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, namanya hari tasyrik. Orang juga hanya tahu tasyrik itu dilarang berpuasa. Yang kedua, tasyrik itu masih boleh kurban, masih boleh memotong kurban pada hari tasyrik. Tapi afdolnya hari raya Idul Adha, karena disunatkan makanan pertama yang kita makan adalah kurban yang kita sembelih. Tasyrik itu bahasa Arab, artinya menjemur sesuatu. Makanya tempat terbitnya matahari, masyrik, bainal masyriqi wal maghrib, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Jadi tasyrik itu hari-hari menjemur dan mendendeng daging kurban. Pada masa Nabi prakteknya manual. Tasyrik itu dipergunakan untuk mendendeng, menjemur daging kurban yang banyak dipotong pada hari raya Idul Adha. Di zaman sekarang, tasyrik itu bisa dimaknai dengan pengalengan daging kurban. Jadi boleh kurban banyak bertumpuk dipotong pada hari raya, tapi tidak mesti harus habis. Ada satu rumah orang miskin yang dia dapat dari 10 masjid sampai dia pusing mau diapakan daging kurban. Kalaulah masjid-masjid sudah mulai memikirkan pengalengan, yang terbagi hari itu cukup untuk dimakan 3 hari. Selanjutnya dalam bentuk pengalengan, stoknya banyak, sudah bisa dinikmati, dibagi secara bertahap kepada orang miskin, boleh jadi sepanjang tahun. Kalau ini terjadi, masalah stunting di negeri ini minimal bisa sedikit teratasi. Orang miskin sudah bisa makan daging sepanjang masa. Dari mana? Dari daging kurban yang sudah aman bertahan lama karena menggunakan teknologi pengalengan dan awet. Itulah makna tasyrik pada masa Nabi, dan Nabi sudah memikirkan ini. Islam sudah mengatur sedemikian rupa sehingga syariat kurban tidak perlu dilanggar. Tetap kita menyembelih pada hari H
dan tetap harus dipotong karena kurban adha artinya mengalirkan darah, tetapi dagingnya tidak mesti harus mubasir pada 3 hari tasyrik saja. Tidak perlu kulkas kita harus penuh dengan daging-daging kurban yang kita sendiri pusing bagaimana memakannya. Tapi kalau dia diawetkan dengan teknologi yang bagus, mungkin biayanya bertambah. Tapi yakinlah, semua biaya yang dikeluarkan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kurban ini manfaatnya luar biasa. Dalam hadis Nabi, beliau bersabda, ketika hewan kurban itu disembelih, darahnya dengan cepat mengalir ke tanah, mungkin hitungan sepersekian detik. Ketahuilah, kata Rasul, sebelum darahnya sampai ke tanah, dosa-dosanya orang yang berkurban sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah yang berkurban. 1 orang berkurban dalam 1 rumah sudah bisa mewakili 1 rumah tangga itu, meskipun dalam rumah itu isinya 12 orang. Karena Nabi pernah menyembelih 2 ekor kambing yang besar. Ketika ditanya, ya Rasulullah, untuk siapa 2 ekor kambing ini? Beliau menjawab, yang 1 ekor untuk saya dan keluargaku, dan yang 1 ekor untuk umatku yang tidak mampu berkurban. Itu jalan keluar bagi yang punya keluarga besar tapi kemampuannya hanya 1 ekor. Tapi bagi mereka yang mampu, silahkan lebih dari 1 ekor. Jadi kurban itu 1 ekor sapi untuk 7 nama atau 7 keluarga, tapi boleh juga 1 nama 7 ekor sapi. 1 sapi 7 nama, tapi 1 nama bisa 7 ekor sapi. Dasarnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih 100 ekor onta, 200 ekor sapi, dan 400 ekor kambing. Yang mana yang afdal, kambing atau sapi? Dua-duanya afdal. Kambing dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sapi diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat Nabi. Dari mana dasarnya sapi? Ketika Rasulullah SAW masuk umroh pada zaman Hudaybiyah, kemudian ditahan oleh orang kafir Quraisy, tidak boleh masuk. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah, Nabi batal umroh, akhirnya menyembelih dam, 1 ekor kambing 1 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Itulah yang menjadi dasar kias bahwa sapi 7 orang, kambing 1 orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua yang hadir dimudahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dan berkurbanlah, karena kurban adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Dan beliau bersabda, wujiba alayyan nahar wasanantu alaikum, diwajibkan atasku berkurban, disunnatkan bagi kalian. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan berkurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Imam Syafi'i mengatakan berkurban hukumnya sunnat muakkad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu
huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.